sudah berada, kita masuk ke topik wawancara kita pagi hari ini, pendengar RRI. Ada dua topik yang sudah kami siapkan untuk Anda, di mana terkait dengan wisata ziarah Katolik jadi fokus BPOLBF kembangkan pariwisata Flores, dan juga Ombudsman soroti tata niaga sapi di Nusa Tenggara Timur. Pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang bersama Bapak Franciscus Teguh sebagai PLT Direktur Utama BPOLBF yang sudah siap ya di ujung telepon terkait dengan wisata ziarah Katolik yang jadi fokus BPOLBF untuk kembangkan pariwisata di Flores. Selamat pagi Pak Frans. Selamat pagi Mbak Christine, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI ND. Baik, Pak Frans ya, ini apa yang menjadi alasannya dari BPOLBF untuk bisa memilih wisata ziarah Katolik ini sebagai fokus pengembangan pariwisata di Flores nih Pak? Ya, saya kira yang paling mendasar adalah bahwa kita punya potensi, kita punya tradisi, kita punya budaya yang menyatu dengan tradisi nilai-nilai Katolik. Dan ini saya kira sesuatu yang menjadi fakta atau kenyataan yang sudah kita miliki. Ini yang saya kira perlu kami dorong, dan tentu ini bisa dilihat sebagai bagian dari pengalaman pariwisata. Artinya kita mempertemukan bagaimana potensi yang kita miliki dengan persepsi atau bahkan masyarakat luar atau juga pengunjung bisa melihat bahwa Flores bisa kita juga mengalami selain wisata budaya atau alam ya yang indah, tapi kita juga punya kasana yang terkait dengan nilai-nilai religi ya, misalnya bisa melakukan ziarah ke Gua Maria atau juga gereja tua atau juga berbagai aktivitas yang terkait dengan ritual ataupun prosesi yang sudah berkembang selama ini. Dan ini sudah terbukti karena tidak hanya hari ini, kita sudah melakukan perjalanan cukup panjang. Ya, ada Semana Santa di Flores Timur, ada tradisi Senhor di Sikap, lalu berbagai kebiasaan masyarakat yang mengunjungi Gua Maria, juga melakukan kegiatan-kegiatan di pusat-pusat pastoral. Jadi saya kira ini sesuatu yang dilihat sebagai kekuatan kita bersama, dan barangkali di sini juga menjadi peluang yang sangat bagus untuk kita dorong pengembangan pariwisata religi. Oke, peluang yang sangat bagus ya untuk didorong sebagai pariwisata religi seperti itu ya. Dan bagaimana ziarah Katolik ini, pendengar, Pak Frans ya, untuk bisa berkontribusi nih terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di Flores itu sendiri yang Anda lihat? Ya, saya kira selalu ada dua sisi yang kita lihat dari sebuah gerakan ini. Pertama, kita semakin didorong mencintai, mengimani, dan menghayati ya nilai-nilai yang sudah merupakan kekuatan dari masyarakat melalui tradisi atau ritual gereja. Jadi artinya ada penghargaan bahwa orang melihat keguyupan, kekusukan, lalu juga pengembangan wisata religi lebih utama pengembangan religiositas di masyarakat, khususnya di Flores ya, dengan adanya ritual-ritual dan prosesi ini adalah selalu akan memberikan gambaran bahwa masyarakat kita semakin beriman, semakin menghayati nilai-nilai dan ajaran-ajaran Katolik yang sifatnya universal. Dan ini adalah kontribusi yang sangat baik. Itu yang pertama. Lalu karena kita juga menghadapi era yang terbuka, ini juga menjadi bagian dari promosi yang bagus, di mana orang nanti merasa, oh ada keunikan, ada kekhasan, ada nilai-nilai lokal yang selalu menjadi daya tarik pariwisata. Jadi saya kira dua kondisi ini yang memungkinkan bahwa pariwisata religi bisa menjadi salah satu alternatif dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Nah, yang jelas tentu ada PR untuk kita untuk semakin misalnya menata bagian-bagian atau juga
prosesi-prosesi ini dengan fasilitas yang memadai, lalu juga ada narasi atau storytelling yang bagus ya, semacam penjelasan-penjelasan yang tentu terkait dengan praktek-praktek religiositas yang ada. Dengan demikian juga mungkin kebutuhan-kebutuhan sebagai peziarah ya juga bisa disiapkan, misalnya kalau mereka membutuhkan penginapan atau juga mereka membutuhkan makanan dan minuman, ada belanja atau juga oleh-oleh. Demikian pun juga interpreter atau juga local guide, transportation dan sebagainya itu bisa kita siapkan. Lalu kalau misalnya di satu tempat yang siarai, mungkin juga fasilitas-fasilitas yang baik juga harus kita tata ya, misalnya toilet yang bersih ya, terus informasi yang cukup apik dengan keramat tamah yang kita miliki. Jadi saya kira sesuatu yang bisa kita kapitalisasi untuk memberikan peluang untuk peningkatan pendapatan masyarakat, di mana ketika aktivitas terjadi ya barangkali yang banyak akan mendapat manfaat adalah bagaimana masyarakat mendapatkan kesempatan untuk bisa terlibat di dalam kegiatan wisata religi tersebut. Oke, dalam arti ini salah satu hal yang perlu kita ingat bahwa Flores juga kayak akan destinasi alam untuk menyeimbangkan ya, seperti itu ya, antara wisata dan alam dan juga wisata spiritual, seperti itu ya Pak Frans ya. Iya betul, saya kira ada kesadaran kita untuk memberikan gambaran bahwa eksploitasi yang berlebihan itu juga tidak pas. Jadi kita ingin ada keseimbangan di mana ada alternatif, ada diversifikasi wisata yang kita miliki. Jadi itu bisa juga dikombinasi dengan paket ya alam plus religi atau juga religi plus alam. Jadi sesuatu yang saya kira tersedia dengan sangat baik, stok ya yang kita miliki, dan yang lebih penting sekarang adalah PR kita untuk merawat, untuk menjaga, untuk menata aspek kebersihan, aspek kenyamanan, keamanan, lalu ketertiban. Ini juga nilai-nilai yang harus tetap kita junjung, karena bagaimanapun sebagai suatu destinasi tidak semata-mata karena ritual dan prosesinya saja, tapi berbagai pernik-pernik yang terkait dengan aktivitas berziarah, aktivitas perjalanan itu juga sangat menentukan pengalaman yang mereka akan peroleh. Dan saya kira ini yang tentu saja menjadi tantangan bagi kita, tidak hanya di wisata religi tapi juga spot-spot wisata alam kita yang tersebar di Flores ini, mulai dari timur sampai barat, dan ragam aktivitasnya luar biasa. Tapi kita juga sadar bahwa ini harus kita kelola dengan baik, harus kita tata dengan satu sistem kerja yang bagus, sehingga masyarakat bisa terlibat lebih intens. Pemerintah juga melihat ini sebagai potensi pembangunan daerah, dan tentu saja ini kolaborasi yang bagus, yang mudah-mudahan dengan dorongan kami untuk mengembangkan pariwisata religi ini ada semacam kemauan kita bersama, lalu kita bisa bekerja sama-sama ya. Dan yang menarik adalah ada satu aktivitas yang bagus selama Pekan Suci ya, selain Semana Santa atau juga di Sika atau juga berbagai prosesi yang ada di setiap keuskupan di Flores, yaitu masa Jumat Agung. Ada Silensium Magnum, artinya ada keheningan yang rasanya ini juga bisa menjadi sesuatu yang unik bagi masyarakat Flores. Kita ingat bahwa saat itu kita harus lebih melakukan laku tapa dan puasa dan mengurangi aktivitas-aktivitas untuk berpergian dan sebagainya mana biasanya. Tapi Silensium Magnum atau keheningan agung ini bisa juga diterapkan secara menyeluruh, sehingga kota atau juga wilayah Flores ini pada saat Jumat Agung itu bisa menciptakan satu keheningan yang khusus. Dan ini tentu juga sangat menarik bagi pengunjung karena mereka bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda. Dan saya kira ini sesuatu yang kita
lakukan bersama, dan mudah-mudahan kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan para petinggi, otoritas, Bapak Uskup dan sebagainya, bisa melihat ini sebagai bagian juga untuk meningkatkan kualitas spiritualitas umat dan juga masyarakat secara luas, tapi juga bisa memberikan pesan bahwa hal-hal ini bisa memberikan nilai pengalaman yang juga sangat baik untuk bisa kita dorong dan kita kembangkan bersama-sama. Oke, tentunya ada kolaborasi yang seperti Anda sampaikan, baik pemerintah dan juga tokoh agama seperti ini sudah dilakukan begitu ya Pak Frans ya? Ya, tahun ini saya kira ada tanda-tanda yang bagus, mengingat beberapa pemerintah daerah seperti di Manggarai Barat atau di Manggarai, yang saya tahu juga di Manggarai di Flores Timur, pemerintah daerah itu menghimbau agar masa keheningan, misalnya salah satu contoh itu tidak menggunakan kendaraan yang berlebihan di jam, ya ada yang menentukan sampai jam 6, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi itu juga saya kira satu bukti bahwa pemerintah dengan gereja itu berkolaborasi, dan kita harapkan juga tempat-tempat wisata religi atau spot-spot yang bisa dikunjungi oleh peziarah itu juga ditata dengan baik, karena berbagai festival juga sudah kita kembangkan dan kita lakukan, ya, selain festival Balenagi, termasuk juga ritual Semana Santa, ya, ada festival Golokoe di Manggarai Barat, ada festival Golocuru, ya, di Manggarai Timur, Manggarai, dan beberapa festival yang diinisiasi oleh gereja, dan saya kira ini adalah sesuatu yang bisa ditampakkan sebagai bagian dari nilai-nilai dan ritual yang bisa sekaligus juga menarik peziarah atau pengunjung dari daerah atau bahkan dari negara lain. Baik, Pak Frans, dari BPLBF sendiri apakah memiliki roadmap ya atau rencana jangka panjang nih dalam pengembangan wisata ziarah Katolik ini, Pak? Ya, program kita ini masuk dalam rencana kita, dan roadmap ini adalah bagian dari cara kita untuk mendorong. Salah satu kerja konkret kita adalah mengembangkan travel pattern atau pola perjalanan di Flores secara keseluruhan. Itu sudah kita launching tahun lalu. Lalu kita juga melakukan koordinasi dengan para otoritas setempat, ya, seperti pemerintah daerah dan juga keuskupan masing-masing. Mari kita coba melihat ini sebagai upaya kita bersama, dan tentu berbagai hal harus juga tadi seperti saya sampaikan, perlu kita benahi, perlu kita tata secara baik sehingga keseluruhan ini akan bisa. Pertama-tama adalah tadi meningkatkan pendalaman iman kita, lalu kita semakin kusuk untuk mempraktikkan nilai-nilai ajaran gereja atau ajaran nilai-nilai Katolik, nilai-nilai Kristiani. Lalu pada saat yang sama kita siap bila mana ada pengunjung atau peziarah yang juga bisa bergabung bersama-sama dengan kita, tapi juga mereka kita siapkan, ya, fasilitas, aktivitas dan pelayanan yang lebih baik. Baik, dan tentunya tidak terlepas ya dari teknologi itu sendiri ya Pak Frans. Nah, peran teknologi digitalisasi dalam promosi wisata ziarah Katolik ini seperti apa nih? Ya, saya kira ini yang menarik. Kami beberapa waktu yang lalu juga melakukan semacam tabletop lewat online, ya, digital tabletop. Ya. Ini adalah pertemuan antara seller dan buyer, dan ini saya kira mekanisme yang biasanya selalu dilakukan dalam industri pariwisata. Jadi kita mengajak teman-teman yang biasanya menjual paket-paket wisata religi, ya, di berbagai tempat dan di berbagai negara untuk bisa melihat ada produk yang atau destinasi-destinasi yang bisa juga dikunjungi oleh peziarah, dan kita mempertemukan di dalam forum tersebut. Dan saya kira yang menarik adalah ada antusiasme dari masyarakat
termasuk juga para pelaku pariwisata melihat bagaimana potensi yang luar biasa dari Flores ini. Nah, digitalisasi ini menjadi satu hal yang menarik karena semua kita sekarang tuh sudah sangat akrab dengan handphone dan juga percakapan seperti melalui media sosial. Dan kita harapkan ini semakin menebarkan berita-berita atau sentimen yang positif. Lalu kalaupun ada transaksi secara online itu saya kira bisa dihubungi secara lebih cepat, real time. Lalu rasanya ini sesuatu yang bisa kita integrasikan dalam seluruh aktivitas kita, termasuk dalam kegiatan kepariwisataan. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang menjadi pelaku atau tempat-tempat wisata religi ini kami minta agar juga menerapkan sistem informasi melalui website atau digitalisasi, lalu juga bisa menawarkan aktivitas-aktivitas yang tersedia di lokasi-lokasi kita dan sekaligus juga mempromosikan, tapi pada saat yang sama kita juga membenahi fasilitas atau juga pelayanan-pelayanan yang harus kita lakukan bila mana nanti pengunjung atau peziarah datang ke lokasi atau ke tempat atau daerah kita. Ya, ini juga menjadi salah satu harapan seperti itu ya Pak Frans ya untuk pelaku dan juga akan menantikan pengunjung seperti itu. Nah, keterlibatan dari masyarakat adat dan komunitas lokal sendiri dalam proses perencanaan pelaksanaan program wisata religi ini apa nih sejauh ini? Ya, saya kira kita tetap mengutamakan partisipasi masyarakat dan tentu saja ya masyarakat kita ini ya terutama di Flores ya, atau NTT pada umumnya itu selalu kental atau kuat dengan tradisi ya, dengan komunitas lokal, ada komunitas adat. Jadi saya kira itu adalah bagian-bagian yang tetap atau menjadi perhatian kita ya. Jadi kita akan komunikasikan dengan masyarakat setempat, lalu juga kita dorong mereka, kita terlibat bersama atau kita rancang itu bersama-sama, dan saya kira itu juga menjadi penting bagi pariwisata yang berbasis komunitas dan berkelanjutan. Jadi artinya ini adalah kekuatan kita bersama dan kita harapkan dengan keterlibatan masyarakat lokal yang ada di sekitar daya tarik kita atau spot-spot wisata religi ini, mereka juga dibuka kesempatan untuk bekerja, lalu juga terlibat secara penuh, lalu akhirnya mereka bisa mendapatkan manfaat secara ekonomi. Dan saya kira ini sesuatu yang luar biasa ya, apakah nanti menjaga kebersihan atau juga katakan mengelola homestay ya, atau juga mendagangkan cenderamata atau juga souvenir dan sebagainya. Jadi saya kira kesempatan atau peluang-peluang seperti ini sangat besar dan kita tentu ingin agar kita bisa siap masuk ke arena ini bersama-sama. Karena di sektor pariwisata religi itu selalu ada standar, ada kriteria-kriteria yang juga harus penuhi, sehingga dari sisi pelayanannya, dari sisi kebersihannya, dari sisi keamanan, dari sisi kenyamanan, ini sesuatu yang menjadi kebutuhan dari pengunjung. Dan saya kira kita harus menjaga ketertiban, keramah-tamahan, lalu kebersihan tadi, keamanan dan sebagainya. Ini kan berarti tugas atau kerjasama dengan para pihak termasuk komunitas adat dengan masyarakat setempat, itu benar-benar menentukan pembangunan atau pengembangan pariwisata religi dan juga wisata-wisata lain yang kita miliki ya. Jadi alam kita, kampung kita, budaya kita, tradisi kita ini bisa kita kapitalisasi, bisa kita olah secara lebih optimal.
Baik, terima kasih Pak Frans. Ya, kita berharap bahwa pengembangan pariwisata religi ini berjalan baik ya untuk menjamin ya keberlanjutan lingkungan dan juga budaya lokal dalam pengembangan wisata ini ya Pak Frans ya. Ya, Baik, terima kasih Pak Frans untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRIND. iya, terima kasih. Selamat pagi Mbak Christine Ya. dan selamat pagi seluruh pendengar Pro 1 RRI. Selamat pagi.